Anies ungkap 5 agenda strategis pembangunan di sektor transportasi. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkap agenda strategisnya dalam pembangunan transportasi di tanah air jika menang Pilpres 2024. Gini, transportasi umum itu harus diprioritaskan dan dibangun memenuhi semua rute. Tapi nomor satu, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan subsidi di awal. Tanpa ada subsidi di awal, maka tidak akan ada yang mau mengerjakan transportasi umum. Karena warga yang sekarang naik kendaraan pribadi belum langsung mau pindah ke kendaraan umum. Pengalaman kami di Jakarta, ketika saya mulai bertugas, coverage kendaraan umum 42%. Lalu kita jangkau seluruh wilayah, sekarang sudah 90%. Jadi naik 2 kali lipat, 90%. Sesudah 90%, apa yang terjadi? Yang dulunya tidak naik kendaraan umum, setelah lihat berkali-kali di depannya ada kendaraan umum, mulai mencoba. Setelah mencoba, mereka merasakan kenyamanan. Jadi di Jakarta itu dari sisi selatan Jakarta, Jagakarsa, sampai Kelapa Gading, kalau pakai Gojek itu bisa 80.000. Kalau pakai mobil bisa 120. Kalau pakai kendaraan umum Rp10.000 dan sampai ke puncak. Oke. Nah, itu dibangun, kami sudah lakukan. Nah, kami melihat kota-kota besar di Indonesia harus mulai membangun transportasi umum supaya mengurangi emisi karbon dioksida. Gas efek rumah kaca itu dikuranginya bukan dengan nambah kendaraan listrik, karena kendaraan listrik ditambah itu menjadi mobil tambahan, bukan mobil pengganti. Tapi begitu kendaraan umum, orang akan pindah kendaraan umum dan pelan-pelan jumlah kendaraan di jalan akan menurun. Tapi itu membutuhkan komitmen dari pemerintah. Nah, kami salah satu programnya justru itu, melakukan pembangunan kendaraan umum terintegrasi, rutenya terintegrasi, tiketnya terintegrasi, manajemennya terintegrasi, sehingga warga bisa pakai dengan leluasa. Bisa itu di seluruh Indonesia, Kang? Pasti bertahap. Bertahap. Oh. Dimulai dari mana? Dimulai dari tempat-tempat yang membutuhkan paling urgen. Saya rasa Bandung ini salah satu. Kenapa? Karena salah satu kota termacet di Indonesia. Itu Bandung. Betul kan? Betul. Ada 5 agenda yang dipandang Anies harus segera dikerjakan. Pertama, Anies ingin menurunkan biaya transportasi. Menurutnya, rata-rata biaya transportasi angkutan umum di kota menunjukkan bahwa masyarakat yang jauh dari angkutan umum harus mengeluarkan biaya 40% lebih mahal dibandingkan masyarakat yang tinggal dengan dekat transportasi umum. Ini sesuatu yang merasa perlu segera kita bangun ke depan, kata Anies dalam Rakernas Masyarakat Transportasi Indonesia, MTI, 2023. Rabu, 6 Desember 2023, kedua, Anies ingin menurunkan biaya logistik. Dia mengatakan biaya logistik Indonesia tinggi yakni sekitar 23,5% dari PDB nasional, kedepannya kami ingin menurunkan menjadi 16-18%. Kami yakin apabila biaya logistik itu turun, insya Allah biaya pangan, lalu biaya kebutuhan pokok juga ikut turun, dan tentu saja kegiatan perekonomian jauh lebih efisien, ucap Anies. Ketiga, Anies merasa perlu untuk melakukan peningkatan keselamatan dan peningkatan kualitas pelayanan pada transportasi darat, laut, dan udara. Jadi transportasi ini harusnya memudahkan, harusnya memberikan perasaan tenang karena aman, sehingga jauh dari risiko apalagi sampai memakan korban, ujarnya. Keempat, Anies juga ingin menurunkan emisi dan polusi. Menurutnya, transportasi merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Jadi kalau kita bisa melakukan langkah-langkah konkret, insya Allah akan berdampak. Dan kalau kita perhatikan dari 28 kota yang dikategorikan metropolitan di Indonesia, 20 di antara 28 itu kualitas udaranya menurun karena transportasi darat yang ada di kota tersebut. Jelasnya, terakhir, Anies ingin membangun kesetaraan dan budaya produktif lewat transportasi publik.